Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Barika Akbar dengan 3 digit NIM terakhir 022 dari kelas A Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di konten kali ini saya akan membahas materi yaitu sizing atau pengukuran dan perhitungan komponen sistem kontrol motor listrik entah di LFL maupun di Star Delta. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama kita di sini membahas tujuannya, yaitu yang pertama ya ada memahami langkah-langkah perhitungan arus beban penuh IFL pada motor, lalu mengetahui cara pemilihan MCB, kabel, kontaktor, dan thermal overload relay. Juga mempelajari sizing komponen untuk rangkaian Star Delta dan memahami cheat sheet sizing sebagai panduan cepat. Nah, pertama-tama kita di sini membahas yaitu perhitungan arus motor IFL. Seperti yang tertera pada gambar, jadi arus beban penuh itu adalah arus maksimum yang dapat ditarik motor selama operasi. Arus ini juga merupakan arus yang ditarik motor pada beban penuh. Untuk menemukan arus beban penuh motor, maka perlu membaca template yang meliputi yaitu nilai daya motor dalam kilowatt, lalu tegangan supply dalam volt, faktor daya motor, dan juga efisiensi motor. Nah, berikut ada rumusnya ya. Jadi IFL rumusnya sama dengan P per VL dikali akar 3 dikali PF dikali N. Sama dengan kilowatt dikali 1000 per VL dikali akar 3 dikali PF dikali N. Maka hasilnya HP dikali 745,7 per VL dikali akar 3 dikali PF dikali N. Next. Nah, berikut adalah cara menemukan arus beban penuh motor. Di sini ada cheat sheet-nya dari Grundfos, ada tipenya, lalu ada cat nomornya, part nomornya, berapa kilowattnya, dan spesifikasi lain-lainnya dengan berat 66 kg. Nah, untuk menemukan arus beban penuh motor, kita mesti cari nilai daya motor dalam kilowatt, lalu tegangan supply dalam volt, lalu faktor daya motor, dan efisiensi motor. Ini untuk rumusnya. IFL sama dengan kilowatt kali 1000 per VL dikali akar 3 dikali PF dikali N. Maka sama dengan IFL 5,5 karena kilowattnya sini 5,5 kilowatt di cheat sheet, lalu dikali 1000 dikali yang rumus IFL tadi per VL dikali akar 3 dikali PF dikali N itu. Maka VL-nya 380, lalu akar 3-nya kita masukkan dan PF-nya itu nilainya 0,92 dan terakhir N 0,857. Maka hasil dari 5,5 dikali 1000 per 380 kali akar 3 kali 0,92 dan dikali 0,857, maka hasilnya 10,59 ampere. Lalu ada pengukuran MCB pada dual starter. Jadi inverse time breaker itu pemutus sirkuit yang bisa mutus secara magnetis dengan ngehubungin singkat atau bisa juga memutus dengan thermal. Berikut ada datasheetnya. Situ ada tipe motornya apa. Sini ada misalnya square change. Lalu ini namanya tabel maximum rating or setting of motor branch, circuit, short circuit, dan ground fault protective device. Situ ada tabel presentasinya full load-nya berapa, ada keterangannya, misalkan non-time delay fuse-nya, dual element,
lalu instantaneous dan inverse time breaker-nya. Nah, untuk square change itu time breaker-nya 250. Lalu di MCB itu ada dua, ada type C dan type D di sini. Lalu ada typing currents-nya, yang type C itu 5-10, 5-10 times. Terus operating time-nya, waktu beroperasinya 0,04 sampai 5 detik. Nah, untuk yang tipe D itu 10-20, terus waktu beroperasinya 0,04 sampai 3 detik. Nah, berikut ada datasheet lagi. Nah, sizing of MCB in dual starter tadi EFL-nya kan sama dengan 10,59 ampere. Nah, terus di bawahnya ada MCB rating max-nya. Jadi EFL yang tadi dikali 2,5 rumus dari arus MCB. Maka 10,59 ampere dikali 2,5 hasilnya 26.475 ampere. Nah, di bawahnya ada MCB rating minimal industri sebenarnya yaitu 150%. Sebenarnya lebih aman lagi di 175%. Nah, rumusnya itu EFL yang 10,59 ampere dikali 1,5. Hasilnya 15,88 ampere. Di sini ada pilihannya untuk square change, itu MCB standarnya berada di 32 ampere. Nah, lanjut ke pengukuran kabel pada dual starter. Jadi, arus beban penuh adalah arus nominal motor ketika bekerja penuh. Dalam instalasi, ukuran kabel tidak boleh hanya pas dengan arus beban penuh, tapi juga harus ditambah faktor keamanan, yaitu 125% dari total arus beban penuh. Ukuran kabel motor ditentukan harus lebih besar, 125% arus beban penuh agar aman dari panas. Nah, ini juga mampu menghadapi lonjakan arus saat starting, sesuai standar instalasi atau NEC NPWL, serta menjaga keandalan sistem jangka panjang. Nah, ini untuk konduktor ratingnya, jadi arus konduktornya sama dengan rumusnya yaitu EFL yang tadi 10,59 ampere dikalikan dengan 1,25 sorry. Nah, maka hasilnya sama dengan 13,23 ampere. Ini untuk hasil dari arus konduktornya. Nah, karena tadi hasil dari arus konduktornya 13,23 ampere, maka sini memakai yang 4. Lalu di kiri sini ada tabel datasheet juga. Kurang lebihnya seperti itu. Ini untuk menentukan ukurannya. Karena di sini 13,23 ampere, kita memakai yang AWG-nya 12. Jadi mm kuadratnya pakai 4 itu. Lalu kita masuk ke pengukuran kontaktor pada dual starter ya. Jadi kontaktor ini sebenarnya bekerja sebagai alat pengontrol yang harus mampu menangani arus penuh beban seperti FLC tanpa rusak atau aus. Meskipun standar NEC tidak secara eksplisit menyebutkan kontaktor, tapi cara memilihnya bisa dianggap mirip dengan pemilihan kabel. Maka dari itu, ukuran atau kemampuan kontaktor harus setidaknya 125% yang tadi sudah saya bilang dari arus total beban penuh agar operasinya tetap aman dan safety. Berikut sini ada kontaktor ratingnya 125% dari EFL. Jadi rumusnya yang tadi EFL dikali 1,25, jadi 10,59 ampere dikali 1,25 maka sama dengan 13,2 ampere. Nah, kontaktor standar size-nya itu sini ada dari 9 ampere, 12 ampere, 16 ampere sampai ke 200 ampere.
Itu ukuran standar kontaktornya. Lalu sini ada pengukuran thermal overload relay pada dual starter. Sini ada cheat sheet-nya ya. Sini ada service faktornya 1,15. Terus itu ada model nomornya, voltnya berapa, ampere berapa, dan maksimal M-nya berapa, time ratingnya, dan efisiensinya kurang lebih 89,5%. Nah, di thermal overload relay di rating dual starter ini, itu ada rumusnya. Arus OL atau overloadnya yaitu sama dengan IFL dikali 1,15, itu 10,59 ampere dikali 1,15 sama dengan 12,17 ampere. Maka dari itu, di OL standard size-nya, kita memakai yang 9 sampai 13 ampere karena 12,17 berada di rentang angka sekian. Seperti itu. Lalu di sini ada pengukuran kabelnya di star delta ya. Dengan IFL nilai yang tadi 10,59 ampere. Pertama di sini ada 3 ya. Ada conductor rating untuk semua kabel, misalkan line side. Itu rumus yang tadi sudah disebutkan. Lalu ada phase side-nya yang kedua, dan yang terakhir ada star side-nya. Itu masing-masing punya rumus sendiri-sendiri. Nah, untuk line side-nya itu totalnya 13,23 ampere, lalu phase side-nya 7 ampere, dan star side-nya 4,3 ampere. Nah, berikut ada line conductor rating-nya, lalu phase conductor rating-nya, dan star conductor rating-nya. Dan semua sudah dikalikan sesuai dengan rumus dan mengikuti standar dan juga tabel datasheet yang ada. Nah, karena tadi yang line conductor ratingnya itu hasil 13,23 ampere, jadi dia memakai rentang yang berada di 14. Jadi total mm kuadratnya itu 2,5. Lalu sini ada contoh gambarnya ya. Pengukuran thermal overload-nya relay pada star delta starter. Yang digambar di kiri ada phase side-nya, yaitu di after split, dan sebelum digambar sebelumnya before slip itu line side-nya ada di gambar kanan. Kurang lebih perbedaan seperti itu. Lalu ini ada pengukuran juga thermal overload relay di star delta. Itu nilainya line side-nya itu 12,17 ampere yang tadi, dan phase side-nya 7 ampere yang sudah kita hitungkan tadi. Rumusnya yaitu untuk phase side-nya dia 115% per akar 3 dikali 66%. Lalu arus overload sama dengan IFL dikali 0,66. 0,66 itu dapat dari nilai 115% per akar 3. Maka 10,59 nilai IFL-nya dikalikan dengan 0,66. Hasilnya 7 ampere. Dan OL standar size-nya memakai di rentang 5,5 sampai dengan 8 ampere. Nah, berikut ada pengukuran komponen menggunakan cheat sheet ya. Di kiri ada rumus IFL-nya. Nah, berikut ada device-nya, yaitu ada 4 di sini. Ada MCB, kontaktor, thermal overload relay, dan kabel. Nah, masing-masing punya data pada dual starter dan star delta. Nah, pada dual starter, MCB direkomendasikan 150% FLC dan maksimalnya 250% FLC. Nah, jadi untuk keempat device di sini memiliki nilai minimal dan maksimal pada rangkaian dual starter dan star delta yang sudah dituliskan di tabel tersebut.
Jadi untuk kesimpulan yang baru saja kita bahas adalah arus beban penuh atau IFL sebenarnya menjadi acuan utama dalam menentukan komponen sistem kontrol motor listrik. Nah, pemilihan MCB, kabel dan kontaktor harus menggunakan faktor pengamanan minimal 125% dari total IFL agar safety terhadap panas berlebih dan lonjakan arus serta sesuai standar instalasi. Nah, untuk thermal overload relay juga tidak hanya berfungsi untuk melindungi beban lebih jangka panjang, tetapi juga memperluas pemahaman tentang praktik kontrol motor dengan perhitungan yang tepat dan bantuan menggunakan cheat sheet. Perancangan sistem kontrol motor dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan juga aman. Nah, berikut adalah tips mendesain sistem kontrol motor listrik. Lalu yang pertama ada, kita bisa selalu memulai dengan membaca data nameplate motor, itu daya, tegangan, faktor daya, dan juga efisiensi. Lalu kita bisa hitung arus beban lebih secara tepat sebagai dasar pemilihan komponen. Juga bisa menggunakan faktor keamanan 125% yang tadi untuk kepentingan safety. Juga atur thermal overload relay atau TOR-nya sesuai dengan rentang arus nominal motor. Juga pilih MCB sesuai dengan standar dan perhatikan kapasitas antara arus minimal dan maksimalnya. Harus disesuaikan dengan kebutuhan. Juga kita bisa menggunakan cheat sheet sizing untuk mempercepat desain tanpa kehilangan akurasi dan mempertimbangkan efisiensi energi, keandalan, dan kemudahan perawatan dalam desain. Nah, mungkin sekian saja materi dan pembahasan dari saya tentang sizing pada star delta dan juga dual starter. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.